Hey guys, welcome back di Jason Armus Show. Nah, jadi hari ini gue pengen memberitahu kalian bagaimana cara untuk mengumpulkan dana buat haji. Temukan jawabannya setelah yang satu ini. Oke ya, kita mulai aja. Untuk mengumpulkan dana buat haji sebenarnya itu bisa berbagai cara. Kalian bisa nabung secara konsisten setiap bulannya sampai mencapai dana yang memang dibutuhkan untuk haji. Nah, itu bisa alternatif lain. Itu bisa dengan alternatif seperti itu. Tapi kalian juga bisa dengan alternatif lain, yaitu dengan investasi di reksadana syariah. Nah, gue ngerti maksudnya di investasi reksadana syariah ini memang ada orang yang berpendapat bahwa lah mungkin gak setuju atau apa. Ya, itu terserah ya. Maksudnya ide gue ini tidak harus dipaksakan buat orang-orang yang memang tidak believe gitu. Tapi kalau kalian memang merasa, oke, nggak apa-apa, alternatif ini juga bagus kok, ya udah kalian bisa menonton video ini sampai habis ya, supaya tahu cara dan langkahnya. Oke, jadi kita mulai aja ya. Pertama-tama, kalau kalian mau investasi di reksadana syariah untuk mencapai dana haji ini, ya, let's say kalian punya target 3 tahun lah. Tahun 2023, kalian itu udah dapat nih atau terkumpul dana hajinya. Nah, pertama yang harus kita tahu itu adalah berapa biaya haji saat ini. Ya, itu dulu. Nah, berdasarkan data yang gue dapet, ini berdasarkan data yang gue dapet ya. Yang gue dapet itu datanya sekitar 35 jutaan sekian ya. Nah, itu kan nominalnya udah cukup besar tuh di situ. Nah, gue buletin aja. Jadi 36 juta. Let's say dalam sekarang atau kondisi sekarang itu tuh ibadah haji 36 juta. Let's say segitu. Nah, 36 juta terus kalian mau mencapai dana ini dalam 3 tahun. Nah, di dalam 3 tahun ini pasti adalah mungkin untuk naik kemungkinan biaya hajinya. Let's say dalam per tahun itu kenaikannya asumsinya itu adalah 5%. Nah, ternyata setelah gua cek ya kan di kalkulator finansial, kalau misalkan dia naik 5% per tahun, itu dananya jadi 41 juta sekian. Gue buletin aja jadi 42 juta. Berarti sekarang kalian udah tahu nih, dalam kurun waktu 3 tahun, kalian itu harus mengumpulkan nominal 42 juta ini, gitu. Nah, sekarang gimana nih caranya untuk mencapai nominal 42 juta nih dalam 3 tahun, supaya kalian bisa terkumpul dana hajinya dulu. Oke, jadi kalian bisa pakai salah satu aplikasi investasi reksadana, yaitu Bibit ya. Jadi kalau di Bibit sendiri itu kan ada yang namanya goal setting. Jadi goal setting ini akan membantu kalian untuk tahu berapa yang harus kalian sisihkan setiap bulan untuk tercapainya tujuan keuangan kalian. Contohnya seperti tadi ibadah haji. Nah, setelah kalian udah download dan lain sebagainya, kalian udah bisa mulai ya kan. Nah, sekarang kalian masuk ke halaman profil dulu, klik preferensi syariah. Karena dengan kalian mengklik preferensi syariah, tentu dari aplikasi ini pun juga mencarikan atau merekomendasikan reksadana yang memang syariah, yang bagus, yang syariah lah gitu. Nah, setelah kalian udah klik preferensi syariah tersebut, kalian baru masuk ke goal setting. Nah, jadi setelah kalian masuk ke fitur goal setting atau klik tambah portofolio, di situ kalian tinggal klik umroh ya kan, atau ada gambar kayak Ka'bah gitu kalau nggak salah gambarnya. Nah, itu kalian klik, kalian bisa namain haji, terus berapa nih dana yang kalian butuhkan. Nah, tadi kan kalian udah tahu tuh, dana yang kalian butuhkan itu sekitar 42 juta ya, 42 juta. Kalian tinggal taruh di situ 42 juta dana yang ingin terkumpul gitu kan. 42 juta, periodenya itu 3 tahun dari sekarang, jadi 2023 Agustus let's say. Ini gue ambil contoh seperti itu ya.
Nah, kalian udah klik, nanti bakal keluar tuh berapa yang harus kalian sisihkan setiap bulannya untuk mencapai dana tersebut. Dan alokasi investasi yang sesuai buat kalian tuh di mana aja gitu. Nah, itu direkomendasikan juga reksadana syariah ya. Nah, di situ kalian tinggal stay fokus aja, stay konsisten. Let's say di sini kan yang harus kalian sisihkan itu adalah 960.000 setiap bulan. Nah, berarti fokus kalian ke situ aja gitu. Jadi kalian fokus untuk nyisihin 960.000 setiap bulannya sampai jangka waktu yang ditentuin kalian itu selesai gitu. Jadi ini udah ngebantu banget teman-teman untuk lebih fokus dalam menyisihkan, dan kemungkinan kalian untuk mencapainya tuh lebih mudah dibandingkan kalian nabung setiap bulannya. Karena kalau nabung setiap bulannya kan tergantung ya, kalau kalian nabung di bank juga ada biaya administrasi, ada inflasi gitu kan. Sedangkan kalau kalian nabung di diri sendiri juga, kayak taruh di bawah bantal juga agak lama gitu kan, karena akan adanya inflasi juga. Nah, dengan adanya investasi kalian memperbesar kemungkinan untuk tercapainya ini gitu. Walaupun memang kalian harus ingat investasi itu tidak memberikan garansi keuntungan, tapi seenggaknya kalian punya kesempatan untuk mendapatkan hasil yang lebih besar gitu kan, dibandingkan sebelumnya gitu. Dibandingkan dengan alternatif lain gitu sih. Nah, setelah kalian konsisten sampai jangka waktu yang kalian tentuin, nanti pas tanggal waktunya kalian udah bisa terkumpul nih dananya. Nah, nanti kalian bisa punya dana deh buat ibadah haji gitu. Nah, itu aja guys. Mudah-mudahan video hari ini bisa membantu teman-teman semua untuk kayak, oh berarti caranya gini loh untuk mendapatkan dana buat haji. Memang alternatif ini ada orang yang setuju dan ada juga yang tidak setuju. Dan gue tidak memaksakan buat orang harus setuju dengan gue ya. Itu balik lagi ke kalian. Oke, kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, kalian bisa share aja ke teman-teman kalian yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.